Nefeng pun menanyakan kapal perang ini Nona Yuyan dapatkan dari mana. Akan tetapi pertanyaan itu dijawab oleh seseorang yang mengatakan bahwa ia meminjamkannya. Terlihat orang itu pun nampak sangat gagah memakai baju perang dan rambutnya berwarna putih. Juga terdapat tanduk di kepalanya. Dan ternyata orang ini adalah yang sebelumnya mengintip ketika Nefeng membawa Xiao Tian kabur. Xiao Tian pun langsung mengetahui bahwa ini adalah sains iblis tingkat 8. Ketika itu Nefeng mengetahui orang ini adalah Aomang, wakil kepala Gunung Naga Terbang. Mendengar itu, Aomang jelas tahu bahwa Nefeng sangat cerdas dan Nefeng adalah lawan yang kuat. Ia yakin Nefeng juga akan menjadi sekutu yang baik. Kemudian mereka berdua pun duduk. Nefeng mengatakan Tuan Aomang berani ikut campur, pasti sudah memikirkannya. Ia pun menyarankan agar Aomang langsung saja ke intinya. Dijelaskan oleh Aomang, karena kita memiliki tujuan yang sama, kerjasama adalah pilihan terbaik. Direspon oleh Nefeng, selama kita bisa mencegah perkembangan kuil Hao Tian dan memasuki kota Shura, kami akan tetap aman. Yaitu selama beberapa tahun. Mengapa harus bekerja sama dengan Aomang? Diberitahu oleh Aomang, Nefeng tidak terlihat seperti seseorang yang mengizinkan keberadaan pedang Damocles. Hal itu pun dibenarkan oleh Nefeng. Tapi bagaimana Aomang bisa begitu yakin bahwa ia akan menyetujuinya? Dijelaskan oleh Aomang, kami memiliki cara yang dapat membantu Nefeng meningkat warana dalam waktu singkat. Gunung Naga Terbang bukanlah kekuatan tertinggi, tapi mereka punya cukup banyak harta karun. Bagi kalian cukup bermanfaat. Nefeng bergumam, bergerak sendirian memang cukup lemah dan memang membutuhkan sekutu. Dikatakan oleh Nefeng, yang paling penting dalam kerjasama adalah kepercayaan. Karena kita berbeda ras, bagaimana kita bisa saling percaya? Ditegaskan oleh Aomang, ia tidak jahat dan tidak baik, tapi ia bisa menjamin satu hal kepada Nefeng, rasnya tidak pernah menyakiti manusia, kecuali orang-orang keji dari kuil Hao Tian. Hal itu pun didukung oleh Xiao Tian, karena Gunung Naga Terbang selalu condong ke manusia, kecuali mereka tidak menyukai kelompok tertentu. Ditambah lagi kata Nona Yuyan, ia juga dibuntuti oleh martial science dari klan Zhong. Wakil ketua mereka membantu Nona Yuyan keluar dari masalah. Mendengar itu, terlihat nampak raut muka wajah Nefeng nampak khawatir. Aomang pun mengerti kekhawatiran Nefeng. Ia pun menawarkan bagaimana kalau kembali ke Gunung Naga Terbang miliknya. Baru Nefeng akan memutuskannya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Nefeng pun setuju. Jika memang benar, ia akan menemani. Tapi Nefeng harus menegakkan satu hal sebelumnya. Jika kerjasama kita berjalan baik, izinkan ia untuk mengakhiri hidup leluhur Hao Tian. Mendengar hal tersebut, akhirnya mereka pun bersepakat. Setelah hal itu, terlihat Nefeng di kamarnya yang sedang berkultivasi. Tidak lama muncullah gadis kecil dari gagang pedang 9 naga. Ia pun mengatakan ular piton yang licik ia tidak bisa mempraktekkan teknik manusia, jadi membujuk Nefeng untuk bekerja sama. Namun kata Nefeng, kita sama-sama saling memanfaatkan. Diberitahu oleh gadis kecil bahwa ular piton memang bagus dengan hanya setengah garis keturunan naga, tapi telah berhasil mencapai sejauh ini. Dan Aomang pasti sangat menderita selama berkultivasi. Tapi Nefeng mengingatkan hal ini juga berlaku bagi ras monster, karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian Nefeng lanjut berkultivasi dan menyadari di lautan kesadarannya ada nyala kobaran api. Ia pun menduga-duga apa ini terkait dengan transformasi 9 naga api.
难道和炎龙九？ Diberitahu oleh gadis kecil, teknik ini memang luar biasa, tapi sebagai balasannya akan merugikan kultivator, orang biasa tidak dapat menahannya. Tapi gadis kecil melihat bahwa tentu saja Nefeng sama sekali bukan orang biasa, jadi Nefeng bisa jadi pengecualian. Ia tahu bahwa Nefeng sedang terburu-buru, tapi ingatlah untuk tidak melampaui batas diri. Jika Nefeng menyakiti dirinya sendiri, maka ia juga tidak bisa menyelamatkan. Setelah gadis kecil menghilang, ia pun dipanggil-panggil oleh Nefeng. Tapi gadis kecil Sujiwo tidak kunjung muncul. Ternyata ia pergi lagi, ucap Nefeng. Dikatakan oleh Nefeng mengenai niat pedang bawaannya, sebaiknya ia tidak mengungkapkannya kepada orang lain. 关于先天解， Di keesokan harinya, Nefeng dan lainnya pun ada di depan perahu dan mereka telah tiba di Laut Barat. Nefeng menanyakan apakah rencana dari Xiao Tian. Xiao Tian menduga pasti Nefeng ingin mengusirnya. Disampaikan oleh Xiao Tian bahwa jika Nefeng tidak memberitahunya tentang niat pedang bawaan, ia akan mencari tahunya sendiri. Yang intinya, ia tidak akan menyerah sampai batas waktu yang ditentukan. 我不是那个意思。 怎么，抢了钱，我不会放，我就自己想办法。 Ditambah lagi ulang tahun gurunya tinggal 2 bulan lagi. Jika ia tidak kembali, pasti gurunya akan memarahinya. Lagi pula ia juga belum menyiapkan hadiah apapun untuk gurunya, dan gurunya pasti akan marah padanya selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Aomang tahu bahwa sepertinya Xiao Tian memiliki hubungan baik dengan gurunya. Ia pun iri dengan hal tersebut. 而且，一般吧。温柔家，当 Kemudian disampaikan oleh Aomang, alam rahasia Jin Yuan di Laut Barat akan terbuka dalam beberapa hari. Peluang dan obat-obatan langka berlimpah di sana. Xiao Tian juga boleh pergi ke sana dan mencoba memberi hadiah untuk gurunya. Mendengar itu, Xiao Tian berkata, ini ide yang bagus, kenapa ia tidak memikirkan hal itu. Ketika itu, Nefeng melihat suatu tempat, lalu dijelaskan oleh Aomang, alam rahasia telah ada di Laut Barat selama lebih dari 1000 tahun. Ini dibuka setiap 100 tahun. Konon di sana kaya akan harta langit dan bumi dari ras monster. Juga ada sebuah gua tempat tinggal misterius, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Konon di dalamnya terdapat banyak harta karun, tapi tidak ada yang bisa memastikannya. Dikatakan oleh Nefeng, kuil Hao Tian tidak akan melewatkan tempat yang begitu berharga, dan kekuatan apa lagi yang akan datang. 密洞府 等于妖族的天才地， 宝地昊天宫一定。 都说藏着诸多 Dan secara tiba-tiba saja ada penghalang di sana. Ternyata itu adalah penghalang rahasia. Mereka pun memundurkan kapal. Xiao Tian bertanya-tanya apa ini serangan dari kuil Hao Tian. Namun berbeda dengan Nefeng, ia merasakan energi monster. Lalu muncullah klan Serigala Darah. Ketua dari klan tersebut nampaknya mengincar Aomang untuk dihabisi. 血狼族，便是你。 Xiao Tian tahu bahwa ketua klan Serigala adalah monster sains tingkat 9. Diketahui nama ketua klan Serigala itu bernama Lang Mi. Dikatakan oleh Aomang bahwa Lang Mi baru saja mencapai puncak tingkat 8 sebulan lalu. Sekarang sudah naik lagi, apakah mendapat bantuan dari beberapa master. Hal itu pun dibenarkan oleh Lang Mi untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Ia pun harus menawarkan kepala Aomang kepada master itu. 老朋友， Ketua itu pun diejek oleh Aomang karena sungguh naif dan bodoh. Karena bekerja sama dengan kuil Hao Tian. Bawahannya pun merespon tidak perlu banyak bicara. Tidak peduli apa perkataan dari Aomang, yang pasti Aomang akan kalah. Ditegaskan oleh ketuanya, setelah pertarungan ini ia akan mengejar keempat ikan lumpur itu agar menemani Aomang di neraka. Ia pun menyuruh bawahannya agar jangan biarkan siapapun hidup. 过后我会再多也改变不。狼天去，
Dan pastinya Aomang tidak akan membiarkan hal itu. Ia pun maju dan menegaskan, langkahi dulu mayatnya. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Masing-masing dari mereka juga mengeluarkan tekniknya. Akan tetapi terlihat Aomang terpental oleh teknik yang dilancarkan oleh Lang Mi. Melihat hal itu, pastinya Ne Feng bergegas menolong. Namun ia dihalangi oleh bawahan dari ketua klan serigala. Terjadilah pertarungan sengit di antara Ne Feng dan bawahan tersebut. Sementara Nona Yuyan dan Xiao Tian yang melihat pertarungan, mereka berdua pun memutuskan untuk berpencar. Namun dihalangi oleh bawahan dari ketua klan serigala. Ketika itu Xiao Tian pun akan menahannya, sementara Nona Yuyan akan berurusan dengan bawahannya. Nona Yuyan pun langsung terbang dan mengeluarkan sumber api Phoenix untuk menyerang. Di sisi lain, Xiao Tian juga bertarung melawan bawahan yang lain dari ketua klan serigala. Terlihat Xiao Tian dijebak ke dalam formasi dan akan dipukul oleh palu yang sangat besar. Namun pastinya Xiao Tian berhasil menghancurkan batu tersebut dan bertarung kembali dengan bawahan itu. Kembali kepada Ne Feng yang masih bertarung sengit dengan bawahan dari ketua klan serigala. Bawahan itu pun meremehkan Ne Feng yang hanya martial science tingkat 3, dan ia pun merasa malu untuk bertarung dengan Ne Feng. Akan tetapi ketika itu Ne Feng langsung melancarkan kekuatan naganya untuk menyerang. Alhasil kekuatan naga itu pun berhasil mementalkan bawahan tersebut. Bawahan itu sangat marah karena tahu bahwa Ne Feng menggunakan api ilahi. Ia juga sangat kesal beraninya manusia rendahan seperti Ne Feng menyakitinya. Ia pun membuat sebuah bola api, dan bola api tersebut menciptakan sebuah penghalang yang mengurung Ne Feng. Ketua klan serigala pun memuji teknik bawahannya yang ternyata belum ada yang bisa lolos dari domain milik Zhan Er ini. Namun ketika itu Aomang langsung mengeluarkan kekuatan ular pitonnya untuk menyerang. Lang Mi juga mengeluarkan kekuatan avatar roh serigalanya untuk menyerang, sehingga terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Kembali kepada Ne Feng yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena domain dari Zhan Er. Dikatakan oleh Zhan Er bahwa seorang di tingkat 7 saat berada di domain ini juga tidak akan bisa kabur dari tangannya. Ne Feng pun terus ditekan oleh kekuatan domain dari Zhan Er. Ditegaskan oleh Zhan Er sebagai manusia pertama yang pernah menyakitinya. Tentu saja Ne Feng harus diberi hadiah besar. Ia pun menawarkan bagaimana jika memotong lengan Ne Feng dan juga yang lainnya. Dikatakan oleh Ne Feng bahwa ia pikir ini hanyalah urusan kepentingan kalian, tetapi tidak disangka memang Zhan Er ini pantas untuk dihabisi. Lantas Ne Feng langsung mengeluarkan kekuatan auman apinya yang menghancurkan domain tersebut. Aura kekuatan berwarna pun muncul dari diri Ne Feng. Semuanya pun melihat ke arah Ne Feng. Ternyata Ne Feng sudah naik ke tingkat 5. Hal itu pun membuat Zhan Er terkejut. Kemudian Ne Feng langsung menyerangnya dengan portal yang mengeluarkan pedang, ditambah lagi dengan kekuatan Phoenix juga mutiara api ilahi, yang pada akhirnya serangan tersebut berhasil mementalkan Zhan Er cukup jauh dengan keras. Namun terlihat setelah Ne Feng naik tingkat dengan cepat,
ia diingatkan oleh gadis kecil bahwa semakin tinggi tingkat auman api, semakin kuat serangan baliknya. Ia pun menyarankan agar Nevang gunakan dengan bijak. Sementara itu terlihat ketua klan serigala dan bawahannya terkejut ternyata Zhan Er sudah lumpuh dan tidak sadarkan diri atau mungkin sudah meninggoy. Lang Mi yang tahu akan hal itu sangat marah dan ia pun akan menghabisi Nevang. Lantas ia langsung menyerang ke arah Nevang dengan penuh amarah. Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua yang berjudul Peak of the Martial Arts bagian 40-nya di season 3 kali ini. Untuk bagian selanjutnya mungkin mengumpulkan episode atau menunggu episode baru. Oke. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.